nama saya Gaby Oktaviani, biasa dipanggil Gaby. Hari ini saya mau kesaksian tentang perjalanan cinta saya dengan Tuhan. Hari itu saya nggak pernah berpikir sebelumnya bahwa saya akan menjadi penyembah yang dipilih Tuhan, menjadi pemain keyboard yang sebetulnya awal perjumpaan saya itu saya nggak yang langsung bisa dengan permainan yang seperti Tuhan mau. Hari itu saya bersekolah di salah satu sekolah yang sekolahnya itu setiap mau memulai pelajaran itu diawali dengan ibadah. Di sekolah itu juga saya bukan anak atau mahasiswa yang terkenal atau siswa yang terkenal dengan prestasi atau apa, enggak, sama sekali enggak. Bahkan tidak juga sering membuat sesuatu yang membanggakan, tapi hari itu saya cukup dikenal sebagai Gaby. Oh iya, dia yang bisa main keyboard, main gitar, dan bermain musik lah. Beberapa kali saya disuruh untuk main musik di ibadah sebelum pelajaran dimulai, dan berkali-kali juga saya disuruh turun dan digantikan dengan orang lain. Awal ibadah beberapa menit langsung disuruh turun, disuruh ganti ke orang lain yang permainannya jauh lebih bagus dari saya. Dan hari itu dengan respon yang salah, saya memilih untuk pokoknya aku nggak akan mau sentuh keyboard lagi, apapun yang terjadi. Itu membuat saya luka, membuat saya malu, dan membuat saya marah. Akhirnya berjalan demi waktu, Tuhan izinkan saya kehilangan kesempatan demi kesempatan sejujurnya. Dan hari itu sampai lulus sekolah, saya nggak bermain musik lagi. Sampai akhirnya saya kuliah, dan di kuliah itu Tuhan izinkan kembali untuk saya bisa melayani dan bermain keyboard. Hari itu saya diajak beberapa senior saya untuk pelayanan di kampus. Dan saya pelayanan, terus bermain musik, bermain keyboard. Walaupun di hati saya itu masih belum punya pengenalan akan Tuhan sejujurnya. Dan hari demi hari berjalan, tapi hari itu aku berhenti nggak bermain keyboard lagi bukan karena disuruh turun. Tuhan izinkan satu kejadian yang berbeda. Saya bertemu dengan seseorang. Seseorang ini adalah seorang pria, dan hari itu untuk seorang Gaby yang sebenarnya Gaby ini orang yang sanguin, orang yang ceria, orang yang percaya diri, orang yang cukup membawa joyful lah untuk semua orang. Dan waktu saya ketemu seorang pria ini, biasalah ya remaja pada umumnya gitu. Kita jalan, terus akhirnya saling suka seperti remaja pada umumnya. Tapi hari itu Tuhan berikan saya luka lewat orang ini gitu. Hari itu Gaby yang penuh dengan kepercayaan diri, penuh dengan keceriaan, berubah total karena bertemu dengan seorang ini. Ya, dia mengatakan sesuatu kejujuran yang itu sebetulnya menyakiti hati saya yang paling terdalam. Dan semenjak hari itu Gaby yang tadinya ceria, percaya diri dan lain sebagainya berubah jadi orang yang minder, pemalu, pemarah, dan gak bisa mengeluarkan apa yang ada di hatinya, apa yang ada di pikirannya. Bahkan dulu itu aku tuh cukup terkenal dengan orang yang kreatif.
dengan barang-barang yang simple, dengan barang-barang yang minim, aku tuh bisa membuat suatu kreativitas gitu. Tapi hari itu karena seseorang ini gitu ya, karena luka di hati, ibarat untuk anak muda pada masanya itu patah hati, semuanya berubah dan semuanya itu apa ya, sesuatu yang Tuhan taruh itu tiba-tiba nggak bisa keluar di dalam hidup saya gitu. Saya juga jadi menutup diri, menutup hati dan tidak bisa memberikan cinta untuk orang lain gitu. Dan setiap ada laki-laki yang datang, itu saya nggak bisa nggak bisa memberikan hati saya, nggak bisa membuka hati saya lah untuk pria-pria lainnya gitu. Ditambah lagi saya ini sebenarnya orang yang kekurangan kasih seorang bapak, jadi itu membuat juga saya saya nggak percaya dengan seorang laki-laki, dan saya itu nggak bisa buat saya laki-laki itu selalu hanya bisa menyakitkan, hanya bisa berpura-pura, hanya hanya bisa menyakiti lah intinya. Tapi hari itu Tuhan izinkan saya untuk mengenal arti sebuah penyembahan, dan lewat penyembahan akhirnya saya bisa mengenal cinta seorang bapak. Mungkin hidup ini kita kadang suka mencari cinta dunia, cinta yang lain yang bisa memuaskan hati kita. Kalau ada cinta dunia, kita bisa melakukan aktivitas. Kalau ada cinta, kita bisa bekerja. Kalau ada cinta, kita bisa melakukan apa semuanya dengan baik gitu. Dan hari itu saya nggak bisa dapetin cinta apapun dari luar, tapi Tuhan menyalurkan cintanya lewat penyembahan yang boleh dialirkan. Hari itu saya bertemu dengan teman SMA saya yang sebetulnya hari ini adalah menjadi mentor saya. Di sebuah ibadah dia menghampiri saya. Dia tepok pundak saya dan berkata, pelayanan bareng yuk. Hari itu sejujurnya saya pelayanan bareng yuk di Depok, kebetulan rumah saya di Bekasi. Hari itu sebetulnya saya ngapain, pelayanan jauh banget gitu. Tapi sering berjalannya waktu, akhirnya saya bilang sama dia, oke. Walaupun sebetulnya saya nggak yakin dengan keputusan saya hari itu. Dan tiba di hari H, dia menghubungi saya dan dia mengizinkan gimana kalau kita berangkat bareng. Dan akhirnya saya ke tempat pelayanan itu, saya melihat di situ orang-orang yang benar-benar yang benar-benar melakukan segenap hati untuk Tuhan. Sejujurnya hari itu saya melihat kok ada ya orang yang mau menyembah Tuhan berjam-jam sebegitunya gitu. Hari demi hari, minggu demi minggu saya datang, tapi ada titik, ada masa di mana saya udahlah nggak usah yang sebegitunya lah mengejar Tuhan gitu. Ada titik-titik di mana saya berhenti, saya nggak berpassion, saya nggak merasakan apa-apa dengan Tuhan gitu. Tapi hari itu Bapak Gembala saya itu bilang, memberikan tugas untuk pasukannya. Dia bilang, ayo semua jemaat di sini tuliskan panggilan dan destiny kalian. Nah hari itu saya benar-benar orang yang nggak ngerti. Orang-orang pada ngerti ya panggilan, destiny. Itu saya benar-benar orang yang benar-benar nggak ngerti lah. Apa itu panggilan, apa itu destiny. Dan hari demi hari saya nanya Tuhan, aku harus nulis apa? Apa panggilan dan destiny dalam hidup aku? Gitu. Sejujurnya aku nggak pernah ngerti. Dan pengajaran demi pengajaran ya, walaupun waktu itu aku belum mengenal pribadinya dengan seperti apa, tapi dengan rengekan, jeritan dan kekekehan untuk Tuhan, panggilan dan destiniku itu apa. Dan hari demi hari Tuhan bukakan, Tuhan ajarkan,
Dan Tuhan berikan satu kata, yaitu adalah penyembahan. Aku itu sebenarnya bukan orang yang bisa dalam kesendirian, dalam kesepian. Tapi hari itu Tuhan bilang, "Nak, penyembahan itu yang bisa mengisi kekosongan di dalam hatimu." Gitu. Mungkin papamu nggak bisa kasih, mungkin pasangan atau temanmu nggak bisa kasih. Tapi hari itu lewat penyembahan ada sesuatu yang bisa mengisi kekosongan di hati. Dan hari itu saya belajar untuk mendalami arti sebuah penyembahan. Dan dia itu Tuhan yang sejujurnya setia menunggu kita sampai kita tuh mengerti. Mungkin kita itu bukan anak sekolah yang diajarin satu hari langsung ngerti gitu ya. Tapi Tuhan itu Bapa yang setia dan menunggu sampai kita tuh mengerti dan klik dengan apa yang Tuhan mau. Saya terus dan menyembah dan mengejar. Beberapa kali juga saya pelayanan, saya mengisi di suatu ibadah demi ibadah, bahkan ada KKR demi KKR. Walaupun saya bukan orang yang langsung ngerti, saya bukan orang yang langsung bisa, tapi hari itu Tuhan selalu, dia Bapa yang setia dan selalu membukakan tingkap-tingkap untuk kita itu semakin mengerti arti sebuah penyembahan itu.